Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismayanti SPD. Saya guru biologi di SMA Negeri 2 Fatuleu Barat, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya juga tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Nusa Cendana Kupang dengan NIM 2301190 548 dan nomor peserta ujian 2023653023. Pada hari ini, Selasa tanggal 5 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di kelas 11 MIA 2 SMA Negeri 2 Fatuleu Barat dengan materi gangguan pada sistem sirkulasi manusia menggunakan model pembelajaran problem based learning. Semoga video ini bermanfaat. Siap. Hormat. Selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi. Silakan duduk. Tadi kalian sudah memberikan sambutan kepada Ibu, ucapan selamat pagi. Tapi lebih bagus lagi kalau Ibu membangun semangat pagi kalian. Setuju? Setuju. Iya, mari kita mulai. Kalau Ibu bilang selamat pagi, berarti jawabannya pagi. Saya sehat, saya kuat, saya bahagia. Terima kasih Tuhan. Seperti itu ya? Iya, baik. Nah, harus semangat ini. Harus kompak dan semangat. Kalau perlu, kalian berdiri dulu semua anak. Iya. Oke. Selamat pagi. Pagi. Saya sehat, saya kuat, saya bahagia. Terima kasih Tuhan. Iya, silakan duduk. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta satu orang dulu untuk memimpin kita dalam doa. Siapa ya yang gilirannya berdoa hari? Oh ya, silakan Aprilia, silakan sayang. Baik, terima kasih kepada Ibu Guru. Sebelum kita berdoa, izinkan saya berdoa menurut keyakinan saya, yaitu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, amin. Baik, terima kasih. Baik, anak-anak sekalian, mana ketua kelasnya? Saya. Iya, bagaimana hari ini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Hadir semua Ibu. Hadir semua? Iya, Ibu. Aduh, luar biasa. Oke, sebelum kita belajar, Ibu mau cek kerapian dulu. Mau cek kerapian. Silakan Anda berdiri. Silakan berdiri. Ya, untuk anak-anak saya yang laki-laki, bajunya harus disisip dalam ya. Mana. Iya. Oke. Oh, luar biasa cantik dan ganteng semua ini hari ya. Iya. Kan duduk. Baiklah anak-anak sekalian. Sebelum Ibu membahas materi yang akan kita pelajari pada hari ini nih, Ibu akan bertanya dulu, kira-kira ada tidak ya yang masih ingat materi kita pada pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Ada. Nah, mana dia? Aduh, luar biasa semua masih ingat. Tetapi Ibu hanya minta kesediaan satu orang saja
Aprilia Rajapono, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya ingat materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu membahas tentang mekanisme peredaran darah pada manusia. Di mana mekanisme peredaran darah manusia ada dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar yaitu peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Sedangkan peredaran darah kecil yaitu peredaran darah dari jantung ke paru-paru lalu kembali ke jantung. Baik, tepuk tangan dulu untuk Aprilia. Silakan duduk. Baik, luar biasa ya. Baik. Nah, kalau di minggu lalu itu kita bahas mengenai sistem peredaran darah, kita bahas mengenai organnya, kemudian salurannya, kemudian darahnya. Hari ini kita akan membahas mengenai kelainan atau gangguan yang bisa terjadi pada sistem peredaran darah manusia. Nah, kalau untuk organnya sendiri kan ada jantung. Tahu fungsinya jantung? Tahu ya? Ya, memompa darah ke seluruh, iya, jadi fungsinya jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh. Iya, nah tadi sudah dibahas. Yang tadi dibahas itu mekanisme peredaran darah pada manusia. Nah, itu ada peredaran darah besar, ada peredaran darah kecil. Oke, terus. Kita juga sudah membahas mengenai komponen-komponen darah. Ada sel darah merah, ada sel darah putih, ada keping-keping darah. Nah, terus kita juga sudah belajar mengenai golongan-golongan darah. Sudah kan? Sudah ya? Ya, golongan darah ada yang bergolongan darah A, golongan darah B, ada golongan darah AB, ada golongan darah O. Jadi kita akan kaitkan materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya dengan materi yang sekarang. Nah, sekarang kita akan membahas penyakit-penyakit apa saja atau gangguan yang bisa menyerang sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah kita. Sampai di sini paham? Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini ada 3. Yang pertama, melalui model pembelajaran problem-based learning, peserta didik diharapkan mampu mendiagnosis gangguan atau kelainan dan penyakit yang mungkin terjadi pada organ-organ sistem peredaran darah manusia. Itu satu. Kemudian yang kedua, memecahkan permasalahan gangguan atau kelainan dan penyakit pada sistem peredaran darah manusia. Kemudian yang ketiga, membuat laporan hasil analisis tentang gangguan atau kelainan organ-organ peredaran darah yang menyebabkan penyakit pada sistem peredaran darah manusia sebagai tugas kelompok dalam bentuk tertulis dengan menunjukkan, nah ini ada sikapnya yang harus ditunjukkan, ada percaya dirinya, kerjasamanya, karena ini kan dikerja per kelompok ya. Ya, jadi ada kerjasamanya, disiplinnya, kemudian toleransi. Toleransi ini menghargai pendapatnya temannya. Namanya diskusi kan pasti berbeda-beda pendapat kan? Ya, secara tepat dan benar. Oke. Iya. Sudah paham sampai di sini? Sudah. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita masuk ke sintaks pembelajaran kita, Ibu akan melatih dulu fokusnya anak-anak sekalian. Dengan cara apa? Dengan cara? Iya, ice breaking. Ini untuk melatih kalian fokus tidak untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Kalian akan menyebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Bisa dipahami? Bisa. Ya, misalnya, itu kasih contoh ya. Misalnya, merah, kuning, ungu, abu-abu. Bisa? Bisa. Oke, tapi waktunya hanya 10 detik untuk menyebutkan semua yang ada di slide ini. Oke, siapa yang ingin mencoba duluan? Saya, Bu. Iya, ketua kelasnya, tepuk tangan dulu. Silakan berdiri. Maju ke depan, silakan di depan, biar lebih jelas ya. Jadi caranya, Hersim akan menyebutkan warnanya, bukan kata-katanya ya. Jadi diurut begini. Ya, silakan 10 detik Ibu berikan waktunya. Silakan. Merah, kuning, ungu, abu-abu, coklat, biru, hijau, merah. Ya, waktu habis. Tepuk tangan. Iya, silakan duduk Hersi. Ibu minta 1 orang lagi. Saya, Ibu. Iya, silakan Sio. Silakan maju ke depan. Yang lain menghitung ya, menghitung 1 sampai 10, 10 detik saja. Mulai dari sekarang, silakan. Merah, kuning, ungu, abu-abu, coklat, biru, hijau, merah, biru muda,
merah, hitam, biru muda. Iya, tepuk tangan dulu. Bagaimana? Waktunya pas tidak? Pas, oke. Tepuk tangan kita satu kali lagi untuk Rio. Silakan duduk. Luar biasa ya. Baik, anak-anakku sekalian, tadi kita sudah ice breaking, sudah fokus-fokus nih. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih dalam mengenai materi kita yang akan Ibu bahas pada pertemuan hari ini, Ibu akan memberikan dulu pre-testnya ya, tes kemampuan awalnya kalian. Nah, sekarang kita masuk di kegiatan inti kita. Kita masuk di sintaks pertama, yaitu mengorientasikan peserta didik dalam suatu masalah. Oke, nah langkah pertamanya yaitu Ibu akan membagi kalian di dalam kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Nah, silahkan, mana kelompok 1? Oke, kelompok 1, kelompok 2? Oke, kelompok 3? Oke, kelompok 4? Iya, kelompok 5? Oke, jadi ada 5 kelompok ya. Oke, setelah anak-anakku sekalian, karena Ibu sudah bagi kelompoknya, sekarang Ibu akan menampilkan video ya yang gaya belajarnya audio visual ini. Jadi video ini berisi berbagai macam penyakit atau gangguan pada sistem peredaran darah manusia yang sebentar akan membantu Anda untuk menyelesaikan LKPD-nya. Seperti itu ya. Dan kalian menyimak dengan bagus, dengan baik videonya karena sebentar akan menjadi acuan kalian pada saat mengerjakan LKPD. Seperti itu ya, bisa dipahami? Bisa. Oke. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah dan upaya untuk mencegah serta menanggulanginya. Jantung koroner. Penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kematian, baik di negara maju maupun negara berkembang. Penyakit jantung koroner terjadi jika arteri koronaria tidak dapat menyuplai darah yang cukup ke otot-otot jantung. Arteri koronaria merupakan pembuluh darah yang menyuplai nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung. Kondisi ini dapat terjadi karena arteri koronaria tersumbat oleh lemak atau kolesterol. Istirahat yang teratur. Istirahat dapat dilakukan dengan duduk santai ataupun tidur. Yang kedua adalah dengan menjaga pola makan sehari-hari. Menjaga kesehatan sistem peredaran darah dapat dilakukan dengan menjaga pola makan sehari-hari. Baik, kalau itu yang tadi itu adalah tayangan video untuk gaya belajar yang audiovisual. Sekarang yang di atas ini, di papan ini, yang Ibu tampilkan adalah masalah-masalah yang ada di dalam artikel. Ini untuk kelompok yang gaya belajarnya visual. Seperti itu. Jadi ada 5 artikel di atas, ada leukemia, thalassemia, anemia ibu hamil, kemudian serangan jantung, dan PJB, penyakit jantung bawaan pada bayi. Oke, ini juga nanti akan dibahas di dalam LKPD yang nanti Ibu akan bagi per kelompok. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Baik, sekarang Ibu akan bagi LKPD-nya untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, tadi kan sudah jelas mana kelompok 1, 2, 3, sampai 5. Oke, kegiatan kita sekarang adalah masing-masing kelompok membagi perannya, ya. Nah, biasanya kan satu kelompok itu ada ketuanya, ada yang presentasi, ada notulen, ada anggota, begitu ya? Oke, mana kelompok 1, silahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan saya kesempatan. Perkenalkan, nama saya Fatmawati Bagu, selaku ketua kelompok 1. Silakan. Perkenalkan, nama saya Zentir Sadibalu, selaku presenter dari kelompok 1. Iya. Baik, berikutnya Ibu akan berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk memperkenalkan diri dan teman-temannya. Silahkan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Firian Santet Kakin. Di sini saya berperan sebagai ketua. Saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya serta perannya. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gradian Panggidai. Saya dari kelompok 2 berperan sebagai presenter. Baik, selanjutnya Ibu akan berikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk memperkenalkan dirinya dan perannya masing-masing. Silakan, siapa ketuanya? Saya, Bu. Baik, silakan.
Baik, terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kami waktu. Perkenalkan, nama saya Ayub Nifu, saya selaku Ketua Kelompok 3, dan di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya beserta pelanannya masing-masing. Silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Prilly Japono selaku presenter dari kelompok 3. Sekarang Ibu akan berikan kesempatan kepada kelompok 4 untuk memperkenalkan diri dan perannya masing-masing dalam kelompok. Silakan, siapa? Oke, silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Guru yang sudah berikan saya kesempatan. Perkenalkan, nama saya Marlina Sena, saya sebagai Ketua Kelompok 4, dan di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya beserta perannya masing-masing. Iya, silakan. Terima kasih, perkenalkan nama saya Hersin Natun, saya dari kelompok 4, saya berperan sebagai presenter. Sekarang terakhir Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 5 ya? Iya, kelompok 5 untuk memperkenalkan diri dan perannya masing-masing. Silakan, mana ketuanya? Baik, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Vinzi Nobahan, saya selaku Ketua Kelompok dari kelompok 5. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Simra Maneo selaku presenter dari kelompok 5. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sifra Titi, saya berperan sebagai Natulen dari kelompok 5. Nah, itu tadi kan kalian sudah membagi-bagi perannya di dalam kelompok masing-masing, iya kan? Iya, jadi perannya sudah jelas. Oleh sebab itu, kalian silahkan untuk mendiagnosis masalah yang ada di dalam artikel di LKPD-nya masing-masing. Petunjuk pengisian LKPD sudah Ibu berikan di LKPD-nya. Ya, kalian tinggal mendiagnosis masalahnya, penyakitnya di dalam artikel yang terdapat di LKPD kalian masing-masing. Silahkan dikerjakan, diamati baik-baik. Sekalian, apakah sudah didiagnosis masalahnya? Sudah. Semua sudah? Sudah. Oke, kegiatan kita berikutnya, kita sudah masuk di kegiatan ketiga, yaitu membimbing penyelidikan. Nah, langkah pertamanya yaitu berdiskusi mencari solusinya. Iya. Jadi kalau tadi kita menemukan masalahnya nih, sekarang kita berdiskusi untuk mencari solusinya. Oke, silahkan berdiskusi masing-masing dalam kelompok untuk mencari solusi, berdiskusi mencari solusi terkait permasalahan di LKPD Anda masing-masing. Silahkan. Silahkan. Baik, anak-anakku sekalian, apakah sudah? Iya, sudah ditemukan solusinya? Baik, semua kelompok untuk melengkapi LKPD-nya, dilengkapi. Sebelum sebentar kalian akan mempresentasikannya di depan kelas. Bisa dipahami? Bisa. Baik, silahkan dilengkapi dulu LKPD-nya. Bagaimana? Sudah lengkap semua laporannya, LKPD-nya? Oke, sekarang kita masuk di kegiatan presentasi ya. Ya, Ibu berikan dulu kesempatan kepada kelompok 1 akan mendengarkan presentasi dari kelompok 1. Anak-anakku sekalian yang lain menyimak ya. Ya, silahkan kelompok 1. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya selaku presenter dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil yang sudah kami kerjakan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sebuah permasalahan dari artikel, di mana artikel itu berjudul, awalnya dikira DBD, tak taunya Bima idap leukemia. Ada beberapa hal yang saya akan bahas mengenai artikel tersebut, yakni yang pertama, permasalahan pada artikel tersebut tentang seorang anak yang bernama Bima, yang mengidap penyakit leukemia atau acute lymphoblastic leukemia L1 Henry. Yang kedua, bagian yang terganggu pada artikel tersebut yakni darah. Terjadi di bagian sumsum tulang yang memproduksi sel-sel darah putih yang abnormal. Yang terakhir, nah untuk solusi mengenai leukemia pada artikel tersebut ada dua, yakni yang pertama pengobatan leukemia. Berikut ini adalah metode pengobatan untuk mengatasi leukemia. Kemoterapi yaitu metode pengobatan dengan menggunakan obat-obatan untuk membunuh sel kanker. Obat yang diberikan dapat berbentuk tablet minum atau suntik infus, misalnya citarabine atau fludarabin. Terapi imun atau imunoterapi yaitu pemberian obat untuk meningkatkan sistem imun tubuh dan membantu tubuh melawan sel kanker. Demikian beberapa hal yang bisa kami paparkan. Sekiranya ada hal yang masih kurang jelas, saya akan berikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan atau mungkin tanggapannya. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 1. Apakah mungkin seorang penderita leukemia itu terserang penyakit lain?
Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Sangat mungkin pengidap bisa mengalami komplikasi dari kankernya itu sendiri atau dari pengobatannya. Demikian jawaban dari kami. Bagaimana kelompok 2? Pas. Pas, Ibu. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Dan mohon maaf untuk teman-teman yang belum sempat memberikan pertanyaan, kita akan berdiskusi di lain waktu. Terima kasih. Sekarang kita saksikan penampilan dari kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan LKPD-nya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mohon perhatiannya teman-teman. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sebuah artikel yang berjudul Seorang bayi bernama Salma yang mengidap penyakit jantung bawaan. Adapun beberapa hal yang kami bahas dari artikel ini, yaitu seorang anak kecil yang bernama Salma, anak bungsu dari Ibu Vera, terlahir dengan kelainan jantung bawaan dan juga mengalami infeksi paru-paru. Yang kedua, bagian yang terganggu pada artikel tersebut yakni jantung dan paru-paru. Pada jantung Salma mengalami kebocoran, sedangkan pada paru-paru mengalami infeksi. Hasil diagnosis dokter jantung, penyebab Salma kena PJB 90% tidak diketahui dan 10% bisa jadi karena keturunan. Konsumsi obat-obat yang tidak disarankan selama hamil atau terkena virus semacam rubella atau toksoplasma. Yang bisa kami paparkan terkait artikel seorang bayi bernama Salma yang mengidap penyakit jantung bawaan. Sekiranya ada hal yang masih kurang jelas, saya akan memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Saya. Yaitu untuk kelompok 4. Oke. Nah, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Mungkin boleh diberikan upaya pencegahan agar nanti anak yang terlahir bisa terhindar dari penyakit jantung bawaan? Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pencegahan penyakit jantung bawaan antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan di saat kehamilan secara rutin dan teratur. Yang ketiga, menghindari mengonsumsi obat-obatan tertentu di saat kehamilan, misalnya antibiotik tanpa pengawasan dokter. Terima kasih. Mungkin ini jawaban dari kelompok kami. Untuk kelompok 4, bagaimana kelompok 4? Pas. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, berikan dulu tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan maju ke depan. Ibu guru dan teman-teman yang sudah memberikan saya kesempatan, saya selaku presenter dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Mohon perhatiannya ya teman-teman. Permasalahan pada artikel tersebut adalah kisah pengidap thalassemia di Majalaya kesulitan dapat donor sampai didiskriminasi. Yang kedua, bagian yang terganggu pada artikel tersebut adalah sel darah merah yang disebabkan oleh produksi hemoglobin yang tidak normal. Ada beberapa gejala yang timbul karena thalassemia, yakni yang pertama, pubertas tertunda. Yang kedua, kelelahan. Terakhir, pembengkakan organ dalam termasuk jantung. Solusi mengenai thalassemia berdasarkan artikel. Si penderita thalassemia yang bernama Cucu itu bergabung dalam organisasi Persaudaraan Donor Darah Majalaya atau PDDM. Demikian beberapa hal yang bisa paparkan terkait artikel kisah penderita thalassemia yang kesulitan mendapatkan donor darah sampai didiskriminasi. Satu sesi penanya saja itu dari kelompok 1 atas nama Jessica Lome. Pertanyaan untuk kelompok 3. Dari artikel yang Anda bahas, kenapa si penderita itu didiskriminasi? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Penderita itu didiskriminasi oleh orang-orang di sekitarnya karena pandangan bahwa penyakit thalassemia itu menular dengan cara bersentuhan atau cipratan droplet. Padahal penyakit itu ditularkan melalui gen karena thalassemia merupakan salah satu kelainan darah yang disebabkan kelainan genetik. Pas. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4. Pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah permasalahan dari artikel di mana artikel itu berjudul anemia dan angka kematian ibu. Nah, dari artikel tersebut, beberapa hal yang akan saya bahas yakni sebagai berikut. Yang pertama, permasalahan pada artikel tersebut yakni tingkat kematian ibu akibat anemia. Yang kedua, bagian yang terganggu pada artikel tersebut adalah darah, kekurangan zat besi. Alasan wanita usia reproduktif dan wanita hamil mengalami anemia akibat kebutuhan zat besi akibat menstruasi dan hamil. Baik, demikian dari hasil presentasi kami mengenai anemia dan angka kematian ibu. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman-teman sekalian untuk memberikan sanggahan atau pertanyaan. Silakan. Tanya yakni kelompok 3, waktu dan tempat saya berikan. Saya dari kelompok 3 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Tolong Anda paparkan gejala orang yang terkena anemia akibat kekurangan zat besi itu. Terima kasih, saya akan coba menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Gejala anemia akibat kekurangan zat besi yang umumnya dialami oleh ibu hamil antara lain 1. Pusing dan sakit kepala. 2. Lemah dan mudah lelah.
3. Napas pendek. 4. Nyeri pada dada. Baik, mungkin itu sekilas dari jawaban dari pertanyaan dari kelompok 3. Sekarang waktunya kita berikan kesempatan kepada kelompok 5 untuk mempresentasikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 5. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sebuah permasalahan. Yang pertama, permasalahan pada artikel tersebut adalah seorang atlet bulu tangkis yang bernama Markis Kido meninggal dunia akibat serangan jantung. Ini saya hanya memberikan satu penanya saja dari kelompok 1. Baik, terima kasih. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 5. Bisakah Anda menjelaskan cara penanganan pertama untuk seorang yang terkena serangan jantung? Cara penanganannya pertama pada orang yang mengalami serangan jantung yang dapat dilakukan adalah segera mencari pertolongan. Penolong juga dapat mengecek kesadaran orang yang terkena serangan jantung dengan meraba nadi di pergelangan tangan atau leher. Terima kasih. Waktu kami kembalikan kepada Ibu Guru. Baik, tepuk tangan dulu, luar biasa ya. Oke, baik. Setelah tadi kalian sudah tampil dengan luar biasa, mempresentasikan masing-masing LKPD-nya terkait berbagai permasalahan dalam artikel. Ini kita sudah masuk di sintaks yang kelima, menganalisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Jadi yang pertama-tama kalian lengkapi dulu LKPD-nya. Iya, silakan. Pokoknya tadi ada yang pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu, silakan dicatat di LKPD-nya, kemudian dilengkapi, diberikan jawabannya. Yang kurang-kurang. Baik, sudah? Sudah. LKPD-nya sudah dilengkapi? Sudah. Oke, sekarang Ibu mau bertanya, apakah masih ada hal-hal yang belum dipahami? Masih? Sudah pas? Sudah. Sudah paham semua? Sudah. Baik. Jadi Ibu akan memberikan konfirmasi atau penguatan terlebih dahulu ya. Di beberapa artikel yang kalian bahas itu di LKPD-nya, yang pertama tadi membahas tentang leukemia. Ya. Oke, jadi leukemia itu adalah penyakit pada kelainan pada sistem peredaran darah yang menyerang sel darah putih. Ya, karena si sel darah putih ini memakan sel-sel darah merah. Seperti itu. Nah, untuk kelompok 2 tadi membahas tentang penyakit jantung bawaan. Jadi penyakit jantung bawaan itu terserang pada bayi. Jadi begitu lahir anak itu dia sudah terserang penyakit itu, penyakit jantung yang dibawa dari lahir. Nah, berikutnya untuk kelompok 3. Kelompok 3 membahas mengenai talasemia. Ya, talasemia, sehingga orang yang mengidap talasemia itu kesulitan mendapatkan donor darah kan? Ya. Dan dianggap bahwa penyakit itu menular melalui cipratan droplet. Droplet itu muncrat. Jadi talasemia itu tidak ditularkan melalui cipratan atau sentuhan seperti ini, tidak seperti itu ya. Tetapi ditularkan karena gen. Baik, berikutnya yang dari kelompok 4 itu membahas mengenai anemia dan angka kematian pada ibunya. Oke, jadi karena biasanya anemia ini terserang pada wanita-wanita dengan usia yang produktif. Makanya biasanya yang dari puskesmas itu datang ke sini memberikan penyuluhan dan memberikan tablet tambah darah. Begitu juga dengan ibu hamil. Ibu hamil jadi harus banyak-banyak mengkonsumsi buah-buahan atau makanan-makanan yang banyak zat besinya, seperti itu ya. Iya. Oke. Nah, ada juga tadi kelompok 5 ya. Iya, yang membahas tentang seorang atlet bulu tangkis yang bernama Markis Kido. Ya, yang meninggal karena serangan jantung. Baik. Oleh sebab itu, Ibu sarankan untuk kalian-kalian, anak-anakku semua, jaga kesehatannya, jaga pola makannya, dan upayakan hidup dengan pola hidup sehat. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke, baiklah. Sekarang kita sudah sampai di kegiatan penutup. Di sini yang pertama, Ibu akan meminta mungkin satu orang untuk memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya. Silakan, siapa ya yang bisa? Oh, silakan Aprilia, silakan. Baik, terima kasih. Saya bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini adalah penyakit pada sistem peredaran darah manusia. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Oke, tadi salah seorang temannya sudah memberikan kesimpulan. Nah, sekarang Ibu minta mungkin satu orang saja untuk berefleksi pembelajaran kita hari ini bagaimana, entah itu perasaannya atau materinya. Silakan, siapa ya? Satu orang. Oke, Gradiana, silakan Gradiana. Baik, terima kasih. Perasaan saya terkait pembelajaran hari ini, saya sangatlah senang karena bisa mempelajari materi hari ini. Yang kedua, hal penting yang saya dapat dari materi hari ini yaitu saya dapat mengetahui penyakit-penyakit apa saja yang menyerang peredaran pada manusia.
Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Semua senang? Senang. Ya, karena kita bisa mengetahui penyakitnya, kemudian cara pencegahannya tadi kan sudah dibahas toh? Iya. Oke, setelah tadi ditarik kesimpulan, kemudian ada refleksi, silakan sekarang kita masuk di tahap selanjutnya, yaitu memberikan evaluasi atau post-test. Nah, Ibu akan bagikan post-test. Kalau tadi bekerja berkelompok kan? Ya, sekarang post-testnya dikerja per orang. Oke, per orang. Silahkan dikerja. Sudah? Silakan dikerja per orang ya. Ini post test pengetahuan akhir kalian. Silakan dikerja post testnya. Ya, kalau yang tadi itu LKPD-nya dikerja per kelompok, sekarang post testnya dikerja per individu masing-masing. Silakan. Silahkan dikerjakan post testnya. Ibu beri waktu, karena itu hanya 5 nomor, Ibu beri waktu 5 menit. 1 menit untuk 1 nomor, silahkan. Baik, karena post test sudah selesai, post test sudah dikumpulkan, Ibu akan memberikan penghargaan dulu untuk diskusi dari kelompok yang terbaik ini hari. Ya? Iya, jadi yang terbaik ini hari presentasinya jatuh kepada semua kelompok. Tepuk tangan dulu. Baik, anak-anakku sekalian, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai sistem koordinasi. Iya, jadi kita akan pada pertemuan berikutnya itu kita akan belajar tentang sistem koordinasi. Iya, seperti itu. Baik, anak-anakku sekalian, kita sudah sampai di penghujung kegiatan kita. Oleh sebab itu, sebelum kita beranjak dari ruangan ini, saya minta kesediaan 1 orang untuk memimpin kita dalam doa. Siapa ya? Silakan. Oh, silakan Ayub, silakan. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita satu hati di dalam doa, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas tuntunan-Mu yang telah menjaga kami dari awal pembelajaran kami hingga berakhir dengan baik ya Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, untuk kami agar kami tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, amin. Terima kasih banyak Ayub. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih tadi Ayub sudah memimpin kita dalam doa. Ibu ingatkan kembali kepada kalian karena ini sudah masuk musim hujan, jaga kesehatannya ya. Ya, jaga kesehatan. Oleh sebab itu silahkan ketua kelasnya disiapkan. Untuk seluruhnya siap. Hormat.